Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan terkait dengan syahadat akuntansi. Telaah kritis menuju ontologi tauhid akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Misnan Ardiansyah. Kami yang beranggotakan Fahrutun Nabila dengan NIM terakhir 01, Intan Oktiviana Putri dengan NIM terakhir 02, Muhammad Wahfudin dengan NIM terakhir 03, dan Mushafifa Zamzatun dengan NIM terakhir 04. Pokok-pokok pembahasan yang akan kami paparkan: yang pertama, kontribusi dan kemunduran umat Islam. Yang kedua, jaringan kerja realitas sosial. Yang ketiga, dekonstruksi mitos. Yang keempat, akuntansi sebagai mitos. Yang kelima, syahadat akuntansi. Yang keenam, hakikat diri manusia dan ontologi tauhid. Dan yang terakhir, realitas organisasi dan dasar epistemologi akuntansi. Yang pertama, kontribusi dan kemunduran umat Islam. Majunya ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus juga menunjukkan bahwa masyarakat di dunia Islam tidak lagi buta huruf. Hal ini terbukti jelas dalam sistem dagang dan tata buku yang dipraktikkan mereka. Tata buku di Irak telah tersebar luas dan diterima secara umum atau general accept, serta dipraktikkan di berbagai daerah. Bahkan kebutuhan akan penggunaan tata buku ini merupakan persyaratan hukum bila terjadi perselisihan antara dua pihak atau lebih. Oleh karena itu, jika ada pihak-pihak yang berselisih, maka mereka secara hukum harus menunjukkan catatan atas perkiraan semua penjualan, pembelian, laba, rugi, dan utang-utang yang belum dilunasi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di muka pengadilan. Dengan pola pikir rasional, filosofis, dan ilmiah ini, Islam dalam sejarahnya dapat diaktualisasikan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar dalam peradaban manusia. Yang kedua yaitu jaringan kerja realitas sosial. Realitas sosial ini terbentuk dan mengkristal melalui interaksi sosial. Hal ini terjadi karena seperti yang dikemukakan oleh Herbert Blumer 1969, yaitu seorang pakar psikologi sosial dari perspektif interaksionalisme simbolik. Pada hakikatnya, seseorang melakukan suatu tindakan atas dasar makna-makna yang dapat ditafsirkan dari simbol-simbol sosial yang dihadapi. Ketika umat Islam berpegang teguh pada pola pikir yang tradisional, konservatif, maka secara sadar atau tidak mereka telah membuat dan mengingatkan diri pada realitas-realitas sosial yang formal, statis, dan eksklusif. Tentu hal ini menjadi suatu yang sangat memprihatinkan bila realitas ini dianggap sudah final dan mutlak benar, karena tindakan manusia sebagai refleksi dari keimanan yang kemudian terwujud dalam bentuk realitas sosial sebenarnya terus berproses dan tidak pernah mengenal kata akhir. Yang ketiga, dekonstruksi mitos. Ketika sebuah perspektif telah menjadi mitos, demikian juga realitas-realitas yang terbentuk sebagai konsekuensi logisnya, maka bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah untuk keluar secara sadar dari jaringan-jaringan kerja mitos tersebut. Perenungan-perenungan akan hakikat diri merupakan langkah awal untuk melakukan dekonstruksi dan perubahan. Namun, perenungan itu saja sebetulnya tidak cukup. Ia harus dibarengi dengan kesadaran-kesadaran ontologis dan epistemologis sebagai prasyarat lainnya yang diperlukan untuk membaca realitas, kemudian melakukan sebuah aksi atau tindakan emansipasi. Yang keempat, akuntansi sebagai mitos. Mitos yang terdapat dalam akuntansi terdapat dalam dua hal, yaitu ontologi epistemologi dan praktik akuntansi itu sendiri. Dari sisi epistemologi, akuntansi sebagaimana dikenal masyarakat bisnis tidak lain adalah produk modernitas yang konsekuensinya sangat kental dengan nilai-nilai modernisme, terutama modernisme pencerahan yang positivistik dengan mitos khas, netral, objektif, dan ahistoris. Nilai-nilai inilah yang sekarang mendominasi akuntansi baik dalam pengertian teori maupun praktik, yang kemudian dikenal dengan sebutan teori akuntansi positif atau mainstream accounting theory.
Yang kelima, syahadat akuntansi. Dengan jaringan-jaringan realitas ini, manusia di dalamnya secara sadar atau tidak digiring pada arus positivisme yang kuat. Upaya untuk menghindari kondisi semacam ini mulai tampak dengan munculnya akuntansi interpretif dan akuntansi kritis. Perubahan bisa saja terjadi, terutama hal ini bisa dilakukan oleh akuntansi kritis, karena akuntansi kritis membawa misi emansipatoris. Nah, akuntansi positivis menggiring perilaku manusia ke arah tertentu melalui jaringan-jaringan realitas yang diciptakannya. Upaya untuk menghindari kondisi semacam ini mulai tampak dengan munculnya akuntansi interpretif dan akuntansi kritis. Suatu kuasa dapat digantikan kuasa lain, dan kuasa yang kedua akhirnya juga dapat digantikan oleh kuasa berikutnya. Fenomena ini sebetulnya sudah tersirat dalam kalimat al-nafi wa al-isbat atau negasi dapat dikonformasi, yaitu kalimat syahadat. Kalimat pertama menunjukkan adanya negasi terhadap keberadaan kuasa-kuasa manusia. Namun, setelah kebebasan itu tercapai, manusia harus melakukan konformasi terhadap suatu yang dianggap benar dan sejatinya, sehingga manusia tidak lagi terperangkap dalam kuasa-kuasa semu yang lain. Kekuasaannya dihamparkan dalam bentuk ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Manusia harus sadar dan patuh pada jaringan-jaringan kuasa Tuhan. Untuk mengetahui jaringan-jaringan kuasa ini, manusia dapat menggunakan akal dan hatinya. Yang keenam, hakikat diri manusia dan ontologi tauhid. Hakikat diri manusia dan pandangan ontologis terhadap realitas sangat penting, karena persepsi tentang hakikat diri akan mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap realitas-realitas yang dihadapi dan yang akan dikonstruksi. Dengan mempersepsikan diri sendiri sebagai homo economicus akan mengantarkan cara pandang orang tersebut kepada realitas dari sudut pandang ekonomi saja. Berbeda apabila seseorang mempersepsikan dirinya sebagai khalifatullah fi ard. Dengan semacam ini, secara etis mempunyai tanggung jawab untuk menyebarkan rahmat bagi semua makhluk dengan jalan amar ma'ruf nahi mungkar. Pencapaian hakikat ini dapat dilakukan dengan melakukan proses dialektik dalam dirinya sendiri yang melibatkan akal dan kolbunya. Dengan asumsi ontologis semacam itu, seorang akuntan tidak hanya diminta secara kritis melihat dan mengerti hubungan antar akuntan itu dengan apa yang dipertanggungjawabkan, tetapi juga dituntut sebagaimana menciptakannya. Yang nomor 7, realitas organisasi dan dasar epistemologi akuntansi. Dalam skala mikro, realitas sosial dapat diidentikan dengan realitas organisasi, yaitu realitas yang diciptakan dalam bisnis organisasi. Apabila realitas organisasi tercipta, maka tidak menutup kemungkinan realitas organisasi ini akan menebarkan rahmat. Cita yang cukup ideal ini dapat direalisasikan apabila organisasi dikiaskan atau metaforisir, misalnya dengan metafora amanah. Dengan cara ini, seseorang akan merancang organisasi. Penggunaan metafora amanah merupakan salah satu alternatif untuk menciptakan realitas organisasi yang terkait pada jaringan-jaringan kuasa ilahi. Realitas organisasi semacam ini yang harus direfleksikan secara objektif oleh akuntansi. Kemudian kita akan membahas terkait dengan akuntansi syariah mengenai nilai keadilan dalam bingkai metafora amanah. Yang pertama, akuntansi dalam konteks organisasi. Sejak tahun 1980-an, mulai ada perhatian yang kuat dari para peneliti akuntansi dalam upaya memahami akuntansi dalam pengertian yang lebih luas. Misalnya dalam konteks sosial dan organisasi yang berakibat pemahaman akuntansi menjadi berubah, yaitu akuntansi mulai dipahami sebagai entitas yang selalu mengalami perubahan setiap waktu, tergantung pada lingkungan di mana ia hidup dan dipraktikkan. Pada tingkat mikro atau organisasi, akuntansi juga telah berubah sesuai dengan arah dan pengaruh lingkungan organisasi.
Akuntansi dalam dunia nyata telah membantu manajemen seperti halnya dalam biaya dan profit atau laba. Yang kedua, organisasi syariah. Akuntansi dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya bentuk organisasi. Friedman jelas menolak adanya tanggung jawab sosial bagi perusahaan atau dengan kata lain, ia mereduksi tanggung jawab sosial dalam bentuk pencapaian laba yang maksimal. Dalam dunia nyata, konsep ini bukannya tanpa masalah, karena motivasi untuk memperoleh laba maksimal secara psikologis akan menstimulasi timbulnya egoistik secara berlebihan. Yang ketiga, metafora mesin. Morgan 1986 mengatakan bahwa kebanyakan organisasi modern dibangun, dikembangkan, dan dioperasikan berdasarkan metafora. Sebagaimana layaknya mesin, organisasi dapat diperspeksikan sebagai entitas yang di dalamnya terdapat jaringan-jaringan kerja dari beberapa departemen yang bersifat independen. Sugiarto mengatakan bahwa dunia modern yang objektivitas dan positivistik mendidik dan melatih manusia dengan keterampilan tertentu sesuai dengan job di mana ia akan ditempatkan. Ia direduksi menjadi spare part dari sebuah mesin organisasi dengan tujuan meraih laba semaksimal mungkin. Yang keempat, metafora organisme. Dan Freeman mengajukan konsep yang menyatakan bahwa kesejahteraan dapat diciptakan oleh perusahaan. Sebetulnya tidak terbatas kepada kepentingan pemegang saham, tetapi juga untuk kepentingan stakeholders. Stakeholder teori dilahirkan dari metafora organisme atau makhluk hidup. Metafora ini menganggap bahwa sebuah organisasi sebetulnya tidak lebih dari organisme, yaitu makhluk hidup yang menjaga kelangsungan hidup harus selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Oleh karena itu, hubungan antara tujuan, struktur, dan efisiensi tidak lagi menjadi bagian yang sangat utama, tetapi hanya sebagai pelengkap. Yang kelima, metafora organisasi dalam perspektif Islam. Metafora lain yang digunakan untuk mendesain dan mengoperasikan organisasi adalah metafora amanah. Amanah adalah sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan keinginan yang mengamanahkan. Dengan mengakui bahwa perspektif ini sebagai perspektif yang tunggal dan universal, maka penerima amanah akan secara sadar mengetahui tentang amanah yang harus ditunaikannya, yaitu mengelola bumi secara bertanggung jawab. Yang keenam, etika bisnis. Sifat ketundukan dan kepasrahan kepada Tuhan semesta alam menjadikan sebuah konsekuensi bahwa organisasi dalam seluruh masa hidupnya harus dioperasikan atas dasar nilai-nilai etika, yang dalam kaitannya dengan bisnis dinamakan dengan etika bisnis. Dalam tradisi Islam atau organisasi yang menggunakan metafora amanah, etika bisnis diformulasikan dalam bentuk syariah, di mana dalam pengertian yang luas, syariah merupakan pedoman yang digunakan oleh umat Islam untuk berperilaku dalam segala aspek kehidupan. Yang ketujuh, realitas organisasi yang dimetaforakan dengan zakat. Metafora amanah bisa diturunkan menjadi metafora zakat atau realistis organisasi yang memetaforakan dengan zakat. Ini artinya adalah bahwa organisasi bisnis orientasinya tidak lagi profit oriented atau stakeholders oriented, tetapi zakat oriented. Penggunaan metafora zakat untuk menciptakan realitas organisasi mempunyai beberapa makna. Yang pertama, ada transformasi dari pencapaian laba bersih ke pencapaian zakat. Yang kedua, karena yang menjadi tujuan adalah zakat, maka segala bentuk operasi perusahaan harus tunduk pada aturan main yang ditetapkan dalam syariah. Kemudian yang ketiga, zakat mengandung perpaduan karakter kemanusiaan yang seimbang antara karakter egoistik dan altruistik atau sosial, mementingkan lebih dulu kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Yang ke-8, akuntansi syariah.
Akuntansi syariah merupakan salah satu upaya mendekonstruksi akuntansi modern ke dalam bentuk yang humanis serta syarat nilai. Yang menjadi tujuan dari akuntansi syariah ini adalah terciptanya peradaban bisnis dengan wawasan humanis, emansipatoris, transendental, dan teologikal. Realitas organisasi harus direfleksikan secara objektif, karena jika realitas organisasi yang telah dibangun dengan nilai-nilai ilahi tadi direfleksikan dengan akuntansi modern yang dikonstruk dengan nilai yang berbeda, maka realitas yang direfleksikan akan berbentuk lain. Yang kesembilan, nilai-nilai dasar akuntansi syariah. Akuntansi adalah sebuah entitas yang mempunyai dua arah kekuatan. Artinya, akuntansi tidak saja dibentuk oleh lingkungannya, tetapi juga mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi lingkungannya. Tujuan dari akuntansi syariah adalah menciptakan informasi akuntansi yang syarat nilai etika dan dapat mempengaruhi perilaku para pengguna informasi akuntansi ke arah terbentuknya peradaban akuntansi. Yang ke-10, akuntansi syariah, mencari bentuk. Untuk kepentingan pengukuran zakat yang menggunakan historical cost accounting sama sekali sudah tidak relevan untuk digunakan. Gambing dan Karim berargumen bahwa yang lebih tepat adalah menggunakan ukuran current cost accounting atau net realizable value atau continuous contemporary accounting. Sehubungan dengan pengukuran yang digunakan dalam akuntansi, Boydon dan Willett berpendapat bahwa current values accounting adalah alat ukur yang lebih tepat digunakan dalam pendampingan syariah. Sekian dari kelompok kami, apabila ada salah kata mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.